Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin melanjutkan, merekomendasikan satu judul karya ilmiah atau skripsi yang masih sama seputar tentang masalah lansia, tetapi kali ini dari sudut pandang psikologi. Jadi bagi teman-teman yang kuliah di jurusan psikologi semester akhir, ini layak untuk dipertimbangkan, diangkat menjadi judul kalian, karena masalah lansia memang multi paradigma, banyak dari jurusan-jurusan lain yang mengangkat. Begitu juga di psikologi banyak mengkaji tentang masalah lansia. Tetapi kali ini saya ingin membahas tentang masalah lansia yang ada di panti jompo, dilihat dari aspek-aspek kejiwaan mereka, tingkat stres dan kebahagiaan dan lain-lainnya. Supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas satu persatu judulnya. Judul yang pertama adalah perbandingan tingkat stres dan kebahagiaan lansia di panti jompo dan di lingkungan keluarga. Ini topik yang menarik karena masih sedikit menurut saya, berdasarkan pencarian saya, yang memperbandingkan tingkat stres dan kebahagiaan lansia ini, dua variabel ini, di mana para lansia ada di panti jompo dan juga yang dirawat di lingkungan keluarga. Apa yang menjadi daya tarik dan pentingnya judul ini untuk diangkat menjadi karya ilmiah gitu ya, bahwa panti jompo itu yang kesannya di masyarakat seakan-akan menjadi penampungan orang-orang yang sudah tidak produktif seperti lansia. Sebenarnya kalau teman-teman ketahui, orang-orang yang menitipkan keluarganya di panti jompo itu kebanyakan adalah orang-orang yang secara ekonomi itu mampu untuk membayar, karena mereka itu meminta orang lain, lembaga dalam hal ini, untuk merawat orang tua kita karena karena anaknya itu memiliki kesibukan yang lain. Makanya meminta orang lain untuk merawat para lansia itu, sehingga secara ekonomi yang nanti ini akan menjadi pertimbangan untuk judul yang kedua, mereka itu bisa dikatakan meskipun tidak semuanya itu memiliki kemampuan ekonomi minimal menengah. Nah, sementara kalau yang lansia ada di panti sosial, kalau panti jompo itu lebih banyak itu dikelola secara swasta gitu. Sementara kalau panti sosial itu di bawah dinas sosial, yang artinya mereka ini, lembaga panti sosial ini kepanjangan tangan dari negara untuk merawat orang-orang tua yang bisa jadi terlantar atau tidak diurus oleh keluarga mereka dan seterusnya. Sehingga di panti sosial itu lebih banyak para lansia yang kurang mampu secara ekonomi dan tidak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga. Nah, sementara kalau yang dirawat di lingkungan keluarga, tidak selalu mereka itu meskipun berada di lingkungan keluarganya sendiri, para lansia ini tidak selalu merasakan kebahagiaan. Bahkan bisa jadi tingkat stresnya lebih tinggi dibanding yang ada di panti jompo. Satu contoh misalnya, jika anak-anak mereka mobilitasnya tinggi, misalnya bekerja seperti di kota-kota besar, mereka berangkat pagi pulang malam, sudah tidak ada waktu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tua. Mereka ngantuk, pulang tidur, kan gitu. Kalau tidak punya aktivitas di luar dengan sesama lansia atau dengan orang-orang lain, mungkin mereka itu tidak mendapatkan dukungan sosial yang diinginkan, sehingga merasa dirinya kesepian, tidak didukung oleh anak-anaknya, yang memicu stres, dan tentu saja itu menurunkan tingkat kebahagiaan mereka. Kadang-kadang meskipun sudah ada pembantu, tapi tidak ada interaksi yang cukup, tidak ada komunikasi yang diinginkan oleh lansia antara dengan keluarga dan anak-anak mereka, itu bisa jadi menurunkan kualitas kebahagiaan mereka. Nah, sementara misalnya di panti jompo, mereka itu banyak orang-orang yang seumuran dengan mereka, sehingga bisa berbagi banyak hal, selain juga ada treatment dari orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk mengurus mereka. Tetapi mereka juga terbatas, tidak bisa melihat anak-anak mereka. Mungkin di hari Minggu, di hari libur bisa berkomunikasi, bertemu dengan keluarga mereka. Tetapi itu mungkin, bisa jadi tidak, kan gitu.
Jadi kita di sini ingin melihat, memperbandingkan tingkat stres dan kebahagiaan lansia di panti jompo dan di lingkungan keluarga. Memang kedua-duanya ini memiliki plus minusnya masing-masing gitu. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres dan kebahagiaan lansia di panti jompo dan di lingkungan keluarga? Yang kedua, bagaimana perbandingan? Ini poin penting yang ingin kita buktikan, ingin kita lihat, ingin kita cari gitu ya di lapangan. Bagaimana perbandingan tingkat stres dan kebahagiaan lansia di panti jompo dengan yang tinggal di lingkungan keluarga? Teman-teman bisa meneliti ini di panti jompo mana, terserah yang terdekat. Ada kemungkinan panti jompo yang swasta yang lebih mahal, itu ada kemungkinan secara logis mereka tingkat kebahagiaannya lebih karena treatmentnya lebih dibanding di misalkan panti sosial gitu, atau di panti-panti yang relatif lebih murah gitu misalnya ya. Jadi teman-teman silahkan cari mana yang paling dapat menggambarkan dari topik atau judul ini. Judul yang kedua, hubungan tingkat ekonomi dan masalah psikologis dengan keputusan keluarga dalam menitipkan orang tua lansia ke panti jompo. Kalau tadi kita ingin membandingkan tingkat stres dan kebahagiaan para lansia di panti jompo dengan yang tinggal dirawat di rumah. Nah, di judul ini kita ingin melihat hubungan tingkat ekonomi keluarganya dan masalah psikologi jika mungkin dirawat di rumah ketika anak-anak mereka itu bekerja dan jarang di rumah. Tentu kan berdampak secara psikologis gitu ya. Dengan kemudian keputusan keluarga dalam menitipkan orang tua lansia itu ke panti jompo. Kalau mereka ini dari keluarga ekonomi menengah ke atas, itu pilihannya bisa banyak kan. Pilihannya bisa ditaruh di panti jompo atau memanggil orang yang punya kapasitas mengerti bagaimana merawat orang tua, seperti perawat gitu misalnya, untuk datangkan ke rumah gitu. Tetapi pertimbangan-pertimbangan psikologis, misalnya anak mungkin saja tidak sempat pulang kerja untuk ngobrol dengan orang tua sehingga langsung tidur gitu misalnya, dan itu mempengaruhi pandangan lansia pada akhirnya. Kok anak saya pulang kerja nggak nyapa-nyapa atau tidak ngobrol kayak atau apa kayak dengan saya gitu misalnya kan kayak gitu. Daripada kayak gitu bisa jadi anak itu kemudian menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Ini biasanya lebih banyak di perkotaan ya dibanding di pedesaan. Di pedesaan itu meskipun banyak uang, jarang orang tua yang ditaruh di panti jompo. Karena di pedesaan itu dukungan sosial itu relatif lebih banyak dibanding di perkotaan. Di komplek-komplek itu para lansia itu banyak yang kesepian karena tidak punya teman untuk berinteraksi di rumah. Sehingga ada juga orang tua yang meminta di usia tuanya kepada anak-anaknya untuk ditaruh di panti jompo, karena mereka menyadari kalau tinggal di rumah mereka sendirian, anak-anaknya bekerja, mereka menyadari ini akan mengganggu psikologi mereka meminta untuk ditaruh di panti jompo. Tentu saja kalau misalkan ini secara moral, secara agama, orang tua yang menjadi tanggung jawab kita, harus kita rawat, jangan jauh dari kita, kan gitu. Tapi pada kenyataannya kalau kita hanya merawat orang tua, ya tentu ekonomi akan menurun gitu pendapatan, karena kan mobilitas, karena kita kan harus kerja dan seterusnya gitu. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi anak-anak ya, karena menghadapi dilema apakah kita akan merawat sendiri. Kalau merawat sendiri ya tentu ya berkorban untuk kurang pekerjaannya karena harus konsentrasi. Ya kan, merawat orang tua pada akhirnya kalau sudah umur 80-an, 75, 80-an gitu, itu ya sama kayak meruyuk, ya mirip merawat bayi lagi kan. Jadi ini penting untuk kita kaji. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat ekonomi keluarga dan kondisi psikologis para lansia yang tinggal di panti jompo.
Ini yang pertama, ini kita ingin melihat bagaimana tingkat ekonomi keluarga. Jadi kan kita bisa tinggal menyusun kuesioner, ditanyakan kepada orang tua yang tinggal di sana, ekonominya seperti apa, kerjaannya di mana, dan seterusnya. Itu gampang gitu ya. Kemudian kondisi psikologisnya seperti apa gitu, teman-teman bisa menyusunnya. Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan antara tingkat ekonomi dan masalah psikologi dengan keputusan keluarga dalam menitipkan orang tua lansia ke panti jompo. Ini teman-teman sekali lagi studi kasus di panti jompo mana gitu ya, biar mudah. Teman-teman di dalam nanti menyusun hipotesis, berikanlah hipotesis alternatif atau hipotesis nihil, sehingga kita tahu apakah ini terdapat hubungan atau tidak gitu. Kalau terdapat hubungan, tentu sesuai dengan apa yang kita susun di sini gitu. Kalau tidak, tetap bisa dilaksanakan, tetapi kita harus menjelaskan mengapa tidak terdapat hubungan yang signifikan gitu ya. Karena itu bagian dari temuan juga untuk kita kemudian melihat bahwa tidak semua orang yang berekonomi menengah ke atas merawat orang tua itu dengan uang saja gitu misalnya. Dia bahkan misalkan rela, misal contoh ya, rela keluar dari pekerjaannya untuk merawat orang tua. Bisa jadi ada yang kayak gitu. Nah, makanya dibuatlah hipotesis nihil. Saya kira itu teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.